Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, belajar dari Musa ini, berserulah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab kamu dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kau ketahui. Memang Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup kita ini ada hal-hal yang kadang-kala memang kita tidak tahu, tidak mengerti. Tetapi waktu kita berseru-seru kepada Tuhan, maka seperti tadi dikatakan, Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Jadi waktu kita berseru-seru kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tunjukkan kepada kita jalan. Tuhan kasih kita petunjuk. Tuhan kasih kita pimpinan. Ini yang harus kau lakukan. Ini yang harus kau lakukan. Jadi jangan kita kebalik, Bapak Ibu Saudaraku, kita lakukan dulu, baru kita minta petunjuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita berseru dulu kepada Tuhan, maka kemudian Tuhan memberi kita petunjuk. Ya, jadi Musa berseru kepada Tuhan, dikatakan kemudian ayat 25 tadi, Tuhan menunjukkannya kepadanya sepotong kayu. Kemudian dikatakan Musa melemparkan kayu itu lalu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Musa berseru-seru, Bapak Ibu Saudara, meminta petunjuk Tuhan. Lalu kemudian waktu Tuhan kasih petunjuk, Musa melangkah juga dengan iman. Ya, saya pikir Musa melangkah juga dengan iman. Oke, Tuhan sudah kasih tunjuk. Di situ ada kayu. Ambil kayu itu. Ya. Kemudian lempar. Bapak Ibu Saudaraku, saya merasa itu perlu juga iman, percaya yang sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kalau kita bisa juga protes, apa hubungannya kayu ini dengan air itu Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin bahwa Musa ini dalam melakukan ini juga dia memerlukan kepercayaan, iman yang teguh supaya air itu benar-benar berubah. Tuhan bekerja. Sama seperti Bapak Ibu Saudaraku, waktu Tuhan kasih tunjuk, ini ada mereka sudah dapat air ini, barulah ini di Mara, Bapak Ibu Saudaraku. Air ini udah Tuhan kasih, ya ini air, oh ini udah Tuhan kasih air. Tetapi waktu mereka cicipi ternyata pahit. Ya, kemudian waktu Musa dikatakan berseru-seru kepada Tuhan, maka dikatakan Musa dikasih tunjuk sama Tuhan ada sepotong kayu. Ya, waktu Musa lihat ini, barangkali sepotong kayu, Bapak Ibu Saudaraku. Oke, Tuhan kasih petunjuk ini ada sepotong kayu. Tapi Bapak Saudaraku, kalau di ayat ini selanjutnya dikatakan bahwa tidak ada jelas bahwa Tuhan menyuruh dia melempar kayu itu atau sebagaimana. Tapi kalaupun Tuhan menyuruh Bapak Ibu Saudaraku, ini perlu tindakan iman. Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya Musa dikatakan melemparkan kayu itu ke dalam air itu. Maka air itu kemudian dikatakan menjadi manis. Bapak Ibu Saudara, itu perlu sebetulnya proses, sebab yang dipimpin Musa ini adalah orang Israel yang kebiasaannya memang suka bersungut-sungut, suka komplain. Saya pikir Musa, kalaupun Tuhan suruh begitu, dia harus yakin bahwa Tuhan akan kerjakan itu. Kalau enggak, dia bisa dikomplain lagi oleh orang Israel. Karena waktu masih di Mesir pun, Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel itu beberapa kali komplain, sungut-sungut kepada Musa. Ya, bersungut-sungut terus kepada Musa dalam perjalanan bahkan sampai di Mara. Tapi Bapak Saudaraku, waktu sudah dikasih di sini ya, air itu sudah dikasih, dilemparkan kayu itu, maka air itu kemudian menjadi manis. Bapak Saudaraku bisa diminum. Nah, hal ini bisa terjadi, saya yakin dan percaya bahwa ini karena Musa